Pemirsa, setelah sekian lama ditahan, perseteruan Andre Taulani dengan Rinwartia Trigina istrinya akhirnya membuncah di media sosial. Erin meradang ketika isi materi gugatan cerai Andre ke Pengadilan Agama Tigaraksa bocor ke hadapan publik. Meski isi materi gugatan cerai itu sudah basi atau tidak berlaku secara hukum karena gugatan cerai Andre dipindahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Erin murka karena netizen dan sejumlah akun gosip menggoreng isi materi gugatan cerai Andre hingga merugikan nama baiknya. Katanya Pak Haji, belajar agama lagi biar nggak sesat. Demikian sindiran tajam Erin kepada Andre di media sosial. Bukan tanpa alasan, Erin bawa-bawa gelar haji dan kesesatan karena ia sudah kepalang disakiti dan harga dirinya dilucuti karena menjadi istri yang tak sesuai harapan Andre seperti isi materi gugatan cerai yang bocor. Salah satu materi gugatan cerai yang membuat Erin naik darah adalah dalil yang menyebut dirinya adalah istri yang boros, bergaya hidup hedon, dan sering bersikap tidak baik pada rekan kerja Andre. Pihak Andre bahkan mempertegas isi materi gugatan itu dengan pengeluaran Erin untuk pesan makanan online dalam satu hari bisa mencapai 2 juta rupiah. Sebagai suami yang masih menafkahi istrinya, meski Erin sudah 6 bulan pisah rumah dari dirinya, Andre merasa pengeluaran pesan makanan online harian itu sangat memberatkan, mengingat ia sudah memberikan uang belanja harian untuk Erin dan anak-anaknya yang juga tidak sedikit. Kalau nafkah masih jalan, selama ini juga masih jalan, kan kewajiban gitu kan. Sampai dengan putus baru nanti tidak ada nafkah lagi. Ini keseriusan daripada Pak Haji ini untuk mengajukan permohonan cerai ya. Beliau ini sudah serius, bahkan sudah beberapa kali menjatuhkan talak. Belum siap bicara di depan awak media, Erin merasa bantahannya lewat caption di Instagram sudah cukup jelas. Ia merasa difitnah Andre laki-laki yang masih berstatus suaminya. Saya seorang ibu dari 3 anak-anaknya. Kemana hati nuraninya ketika ibunya difitnah seperti ini? Seolah-olah saya adalah istri yang antagonis, hedon, boros, dan lain-lain. Belum cukup, Erin juga membantah tudingan dirinya membatalkan umroh secara mendadak karena tak mau di Tanah Suci harus bagi waktu mengurusi ibu mertuanya yang umroh dalam keadaan sakit. Erin menyebut isi materi gugatan cerai itu semuanya sudah ditolak oleh Pengadilan Agama Tigaraksa karena tidak terbukti. Dalam sidang cerai di Tigaraksa, Erin mampu menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan hingga gugatan cerai Andre lagi-lagi ditolak. Kini Andre yang sempat sesumbar mengatakan bahwa kalau sudah tidak cinta jangan dipaksa, harus mewaspadai serangan balik Erin. Bersama tim kuasa hukumnya, Erin tengah menyiapkan manuver untuk menghambat Andre mendapatkan status dudanya. Terlebih dalam gugatan rekonvensi atau gugatan balik, Erin menuntut harta gonogini yang fantastis, terdiri dari rumah, mobil, tanah, saham, rekening tabungan, hingga polis asuransi. Selama 19 tahun mendampingi Andre, Erin merasa layak mendapatkan sebagian harta dari hasil jerih payah Andre. Prinsip uang suami adalah uang istri, sedangkan uang istri mutlak hanya milik istri, sepertinya dijalani Erin dengan konsisten. Untuk harta gonogini benar nggak sih rumah itu Pak Haji? Ini kita tidak membahas harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya titipan. Rumah saya itu nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Kalau masalah rumah itu sudah tidak satu rumah. Yang di rumah yang di kesehatan untuk Pak Andre sudah di apartemen. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama itu pihak pemohon. Selain pantang cerai tanpa harta gonogini, Erin juga mengultimatum Andre untuk berhenti menjelek-jelekannya di depan media. Jika hal itu tetap dilakukan Andre, Erin tak segan-segan membongkar aib Andre. Dalam caption panjang yang ditulisnya, Erin ngespil isu perselingkuhan Andre.
Selama ini saya sabar, saya diam, saya ikhlas selalu kena fitnah. Saya tetap jaga nama baiknya, tutupi aib-aibnya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya pemirsa dan netizen Indonesia bila dia terus-menerus bikin kegaduhan. Dengan senang hati saya bongkar semua perbuatan dan pengkhianatannya yang selama ini saya tutup-tutupi dan angkat bicara dengan bukti-bukti yang sudah saya kantongi. Dan kuat secara hukum untuk dipidanakan, biar kalian semua tahu kelakuannya yang sebenar-benarnya. Mahal banget nih Haji. Aduh, rempong banget. Ya, semoga bisa selesai dengan baik. Itu aja. Saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Dengan ancaman itu, Andre Taulani harus hati-hati. Mungkin lebih baik rela cerai dengan bagi harta Gonogini secara adil ketimbang balas menyerang yang bisa saja akan melebar ke kasus pidana. Meski begitu, sebagian netizen tetap memuji Erin karena dia masih memakai nama Erin Taulani di akun Instagramnya. Di tengah banyaknya istri yang menghapus nama dan foto suami sebelum cerai, Erin berusaha menunjukkan kode bahwa dirinya masih berusaha menjaga marwah keluarga. Kemarin Erin menunjukkan sikap bijaksana ketika merayakan ulang tahun putri bungsunya yang ke-14 tanpa kehadiran Andre. Orang tua boleh perang, tapi kasih sayang terhadap anak tidak boleh berkurang. Sebab anak-anak terlahir dari buah cinta Andre dan Erin saat mereka masih saling mencinta. Gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia. Tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu.